Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berla Sahab dengan NIM 310266012 dari Prodi Kedokteran Gigi. Ini Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman. Jadi di video ini saya akan membahas untuk bab keempat, yaitu sitasi dalam penulisan ilmiah. Nah, jadi untuk dalam sitasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sitasi itu sendiri. Jadi ada yang pertama itu ada sitasi, yang kedua ada dibahas itu kutipan, yang ketiga ada catatan kaki, dan yang keempat ada daftar pustaka. Dan keempat ini itu saling berhubungan. Karena teman-teman pernah ngeliat kayak misalnya teman-teman membaca skripsi atau baca untuk referensi gitu, biasanya ada di akhir-akhir kalimat atau bahkan di tengah kalimat, mungkin seperti ada nama, tahun, baru dikurungin. Nah, itu namanya sitasi. Jadi sitasi itu merupakan suatu elemen untuk sebuah karya tulis ilmiah, dan elemennya itu bisa disebut krusial ya, karena emang penting. Itu tuh meliputi kegiatan mengutip bagian dari satu karya orang lain untuk dijadikan satu referensi yang untuk karya ilmiah yang sedang kita buat. Jadi biasanya kalau misalnya buat laporan untuk DKK gitu, itu kan kita ngambil referensi kata-kata, kita mengutip, ini akan berhubungan dengan kutipan, kita mengutip, kita memberi tanda dengan citasi bahwa kata-kata itu adalah berasal dari kutipan, berasal dari karya ilmiah, karya tulis orang lain. Yang kedua adalah kutipan. Tadi kutipan itu kegiatan kita mengutip menjadikan suatu karya tulis ilmiah sebagai referensi. Nah, jadi untuk kutipan sendiri ada dua jenis yang kita pernah pelajari di kuliah. Jadi ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu teman-teman mengutip atau mengambil bahan referensi itu tanpa mengubah kalimat sedikit pun dari referensi yang teman-teman baca. Sedangkan kutipan tidak langsung itu teman-teman sudah kutipan yang dari karya tulis ilmiah yang dijadikan referensi itu sudah diubah kata-katanya atau diparafrasekan. Lalu selanjutnya ada catatan kaki. Nah, jadi catatan kaki itu merupakan suatu penjelasan tentang sesuatu yang dinyatakan dalam teks artikel. Biasanya catatan kaki itu buat misalnya di laporan atau di PowerPoint itu biasanya ada di bawah. Nah, jadi kita tuh tahu jadi kita tuh akan tahu di slide itu atau di lembar itu referensi apa saja yang dipakai, ada citasi apa aja di situ. Nah, lanjut untuk daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini bisa dibilang kumpulan dari beberapa referensi. Nah, jadi dari citasi teman-teman misalnya ada tulisan Astuti et al 2020. Nah, jadi kata-kata yang dari citasi tadi, yang dari bab 1, bab 2 itu teman-teman bisa, kalau misalnya ingin mempelajari lebih lanjut tentang materi tersebut, teman-teman bisa langsung ke daftar pustaka, lalu cari tuh Astuti et al yang tadi mana yang dipakai gitu. Jadi daftar pustaka itu juga meliputi daftar sumber informasi yang telah dikutip dan dari sebuah tulisan. Terus ada juga ini tadi saya ngomong Astuti et al, jadi saya ambil dari beberapa ilmuwan, salah satunya bukan ilmuwan juga, seperti pemilik karya tulis itu namanya Astuti. Jadi daftar pustaka itu memberikan informasi penting kepada pembaca terkait penulis dan judul informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendalami lagi informasi tentang suatu materi itu, nah teman-teman bisa ke daftar pustaka lalu mencari sumbernya itu di internet. Nah, lalu untuk sitasi sendiri ya, tujuan pembuatan dari sitasi itu sendiri ya, itu sebagai penanda kalau kata-kata yang teman-teman tulis di karya tulis ilmiah kalian itu adalah dari referensi dari sumber dari itu ya, memberitahu bahwa kata-kata yang teman-teman tulis atau yang jadikan itu adalah dari karya tulis orang lain, jadi itu bukan dari teman-teman gitu. Nah, untuk manfaatnya sendiri ya menghargai penulis, mengetahui umur penggunaan dokumen. Biasanya kan citasi kan ada yang sudah lama tuh, yang dari tahun 1980-an, ada juga referensi yang baru. Nah, jadi itu bisa jadi tolak ukur kevalidasian
atau sejauh mana referensi itu bisa valid gitu. Nah, lalu juga bisa membandingkan juga dari penulisnya. Contohnya saja kalau misalnya kita membahas tentang gigi, ada dua referensi yang dari orang bukan penulisnya dokter gigi dan penulisnya bukan dokter gigi. Tentu saja untuk referensi ini yang kita gunakan adalah lebih valid atau yang lebih terpercaya adalah penulis yang merupakan dokter gigi. Nah, kalau ngomongin tentang sitasi, kita juga tidak lupa dengan plagiarisme. Nah, jadi plagiarisme itu ini saya dapat dari penulis bernama Elizabeth Oakes dan Mertatkia. Jadi plagiarisme itu menjadi direct, patchwork, dan parafrase plagiarisme. Jadi plagiarisme sendiri itu yang saya dapat ada 5, yaitu plagiarisme verbatim yang dimana pengambilan karya ini tuh sama persis, dan tapi walaupun ngambil sama persis dalam artian itu kutipan langsung, dia mengutip secara langsung, tapi dia mengakui bahwa karya kata-kata itu punya dia sendiri. Nah, itu plagiarisme verbatim. Lalu ada plagiarisme kain perca. Dia itu mengambil dari beberapa karya, jadi karyanya nggak cuma satu, dari beberapa karya digabunginnya, itu berarti diparafrasekan, tapi dia tidak menyebutkan sumbernya. Lalu yang ketiga ada plagiarisme parafrase. Jadi pengambilan kutipan ini biasanya pengambilan kutipan secara langsung, tapi penulis ini atau yang plagiat ini itu tidak padahal itu tuh nggak diubah sama sekali, itu kutipan langsung tapi diakui sebagai kutipan tidak langsung. Lalu ada plagiarisme kata kunci, jadi mengambil kata kunci dari suatu karya membuat menjadi kalimat baru namun tidak menyertakan sumber karya aslinya. Lalu yang terakhir ada plagiarisme struktur gagasan. Itu mengambil gagasan dari orang lain, biasanya mengubah beberapa kata kunci dari orang lain, kemudian gagasan tersebut dibuat menjadi kalimat baru. Nah, itu saja video tentang citasi dalam karya tulis ilmiah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.